Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Robi Arkana dengan NPM 243111137 dari kelas SI 24C. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang The Environment and Corporate Culture Part 2. Pertama, cara menciptakan budaya perusahaan yang positif. Cara menciptakan budaya perusahaan yang positif itu ada beberapa cara. Yang pertama, saluran komunikasi yang efektif. Pastikan ada saluran komunikasi yang terbuka antara manajemen dan karyawan seperti rapat rutin, kotak saran, atau platform online. Yang kedua, ada mendengarkan karyawan. Memberikan kesempatan kepada karyawan untuk menyampaikan pendapat dan ide-ide mereka. Yang ketiga, ada program penghargaan. Memberikan penghargaan kepada karyawan yang berprestasi atau memberikan kontribusi yang signifikan. Yang keempat, perayaan keberhasilan. Perayaan keberhasilan tim atau individu untuk meningkatkan semangat kerja. Yang kelima, ada pelatihan dan pengembangan. Investasikan dalam pengembangan keterampilan karyawan melalui pelatihan dan program pengembangan diri. Yang terakhir, kepercayaan. Bangun kepercayaan dengan karyawan melalui tindakan yang konsisten dan komunikasi yang terbuka. Faktor yang mempengaruhi perusahaan. Ada dua faktor yang mempengaruhi perusahaan, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal itu ada dua, yaitu nilai-nilai pendiri. Nilai-nilai yang dianut oleh pendiri perusahaan seringkali menjadi fondasi budaya perusahaan. Nilai ini akan tertanam dalam visi dan misi tujuan perusahaan. Yang kedua, sistem manajemen. Sistem manajemen yang diterapkan seperti sistem penghargaan, evaluasi kerja, dan pengembangan karir akan membentuk perilaku karyawan. Yang kedua, ada faktor eksternal. Faktor eksternal juga memiliki dua pengaruh, yaitu yang pertama, persaingan. Tingkat persaingan dalam industri akan mempengaruhi budaya perusahaan. Perusahaan yang berperan dalam lingkungan yang sangat kooperatif cenderung memiliki budaya yang lebih agresif dan berkompeten pada hasil. Yang kedua, lingkungan industri. Industri di mana perusahaan beroperasi akan mempengaruhi budaya perusahaan. Misalnya, perusahaan teknologi cenderung memiliki budaya yang lebih inovatif dibanding perusahaan manufaktur tradisional. Selanjutnya ada dampak budaya perusahaan. Dampak pengaruh budaya perusahaan ada 4, yaitu motivasi. Budaya perusahaan yang positif mendukung perusahaan meningkatkan motivasi karyawan untuk bekerja lebih keras dan mencapai tujuan perusahaan. Yang kedua, ada ide baru. Budaya yang terbuka terhadap ide-ide baru akan mendorong karyawan untuk berinovasi dan mengembangkan solusi kreatif. Yang ketiga, citra positif. Budaya perusahaan yang kuat dan positif akan membangun citra perusahaan yang baik di mata publik, pelanggan, dan calon karyawan. Dan yang terakhir, produktivitas karyawan yang merasa dihargai dan terlibat dalam budaya perusahaan cenderung lebih produktif dan efisien. Contoh perusahaan yang berhasil menerapkan budaya perusahaan. Yang pertama ada Google. Google dikenal dengan budaya inovatif, kolaboratif, dan berorientasi pada karyawan. Google memberikan ruang bagi karyawan untuk mengeksplorasi ide-ide baru dan memberikan mereka fleksibilitas dalam bekerja. Yang kedua, Toyota. Dengan budaya perusahaan yang berfokus pada kualitas, efisien, dan perbaikan terus-menerus, Toyota berhasil menjadi salah satu produsen mobil terbesar di dunia. Selanjutnya, apa yang membuat budaya perusahaan mereka berhasil? Yang pertama, nilai-nilai yang jelas. Perusahaan-perusahaan ini memiliki nilai inti yang jelas dan dikomunikasikan dengan baik oleh seluruh karyawan. Yang kedua, fleksibilitas. Budaya perusahaan yang baik harus mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan bisnis. Dan yang terakhir, komunikasi yang efektif. Komunikasi yang terbuka dan jujur antar manajemen dan karyawan sangat penting untuk membangun budaya yang kuat. Kesimpulan. Secara singkat, budaya perusahaan yang kuat adalah aset berharga bagi setiap organisasi. Budaya ini tidak hanya mempengaruhi kinerja karyawan, tapi juga memberikan dampak yang luas pada keberhasilan perusahaan secara keseluruhan. Namun, perlu diingat bahwa pembangunan budaya perusahaan yang kuat membutuhkan waktu dan komitmen yang konsisten dari seluruh anggota organisasi. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.